Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya Muhammad Yusuf Siregar Dan saya Siti Aisyah di channel Keluarga Bahagia TV. Kali ini kita mau berbincang-bincang dan mau berbagi pengalaman nih buat ibu-ibu muda tentang gimana sih ngatasi anak-anak rewel kalau malam hari. Ya, terkadang kan anak-anak itu apalagi masih kecil ya, sering rewel, nangis. Jadi kalau kita selaku orang tua pastinya khawatir gitu kan. Dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita bahas. Oke, menurut Ayang, ini kan ibu-ibu terutama nih yang paling sering berkomunikasi sama anaknya. Itu gimana mengatasi anak yang seperti ini, Yang? Kalau anak masih balita itu 5 tahun ke bawah itu biasa ya sering rewel, apalagi kalau anak demam. Nah biasa rewel anak itu nggak hanya dia sakit, biasa karena faktor nggak nyaman. Itu yang menyebabkan dia rewel seperti itu. Ya, berarti kita pastikan dulu yang pertama ya. Pertama, apakah seperti kayak pempesnya basah atau celananya basah, pempesnya mungkin dia pup, perlu diganti. Berarti Atau mungkin dia gerah, kepanasan. jadi dilihat dari fisiknya dulu, ya kan? Cek dulu bajunya basah enggak gitu kan. Habis itu celananya dia atau enggak. Karena kan gendangnya kalau anak bayi ataupun anak kecil itu kan kalau enggak lapar, pipis, Apa itu tadi? Apa namanya? hmm, Buang air besar. buang besar dan risih gitu di sekelilingnya, gerah. Nah, ini perlu kita perhatikan juga buat ibu-ibu muda yang berada di rumah. Tapi yang paling utama, kita menghadapi anak itu jangan panik. Benar. Kadang kita kan anak nangis panik, kita ya gimana nih, terakhirnya kita stres sendiri gitu kan. Apalagi kita berhubungan sama anak harus banyak-banyak bersabar ya sayang ya. Seperti Ayang lah, pengalaman Ayang gimana nih, anaknya ini sudah 3 nih ya kan, mau 4 gitu, gimana kalau pengalaman Ayang sendiri lah? Pengalaman apa nih? Iya, pengalaman yang selama inilah mendidik anaknya ataupun merawatnya, apa enggak repot tuh 3 orang tuh? Alhamdulillah dinikmati aja ya. Seiring berjalannya waktu, ya semua dihadapi, dilewati, dinikmati. Kalau anak kan setiap anak itu beda-beda ya perkembangannya. Terkadang ada anak yang memang cengeng banget, ada anak yang ya sekedarnya aja nangisnya kayak gitu ya. Kita menyikapinya dengan sabar aja, sesuaikan apa kebutuhan anak. Kalau dia lapar ya dikasih makan biar nggak nangis. Kalau dia gerah ya kita bersihkan pakaiannya, kita beri fasilitas misalnya ya dikasih kipas atau AC. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Ya karena kan anak ini kan kalau dia nggak nyaman sama dianya, dia rewel, apalagi untuk malam itu dia nggak bisa tidur gitu. Bahkan kita sering gantian kalau untuk ibu-ibu muda ataupun ayah-ayah muda kan tuh biasanya kalau barusan lahiran itu kan dia sering gantian untuk menjaga anaknya gitu kan. Karena dia apalagi kalau bayi di usia bayi itu memang dia aktifnya anak itu ya malam. Iya benar. Kalau pagi dia di saat kita mau kerja dia pun tidur gitu kan. Tapi kalau nih kayak si Hafijah nih kalau udah sebesar ini, nah ini baru aktif-aktifnya nih, harus banyak-banyak. Kalau siang lagi aktif-aktifnya. Jadi mereka nih kondisi sekarang nih lagi main-main di depan rumah sama kawan-kawannya untuk sosialisasi. Itu salah satu trik kita untuk supaya dia bersahabat sama lingkungannya. Ya selain kita melihat bajunya, melihat pampasnya, celananya, ada lagi nggak trik untuk gimana supaya kita mendiamkan ataupun melihat kondisi anak kita itu supaya dia memang betul-betul kita pastikan dia itu nggak kenapa-kenapa gitu. Pastikan, kondisikan bahwa memang anak itu dalam kondisi sehat ya teman-teman. Kalau anak demam ya biasa itu rewel ya. Kalau anak demam rewel, kita orang tua harus sigap ya teman-teman. Kita harus sedia penurun panas anak, harus sedia termometer. Jangan sampai anak itu melewati batas dia demam itu tadi gitu. Khawatir nanti anak itu jadi step ya. Ya, apalagi
anak masih misalnya anak balita tuh masih bayi ataupun masih kecil, kita harus sedialah paracetamol paling tidaknya di rumah. Jadi kita jangan menganggap sepele ataupun jangan menganggap remeh kalau demam itu ya. Jadi memang kebanyakan anak-anak itu dia dari panasnya itu ya step, banyak juga yang maaf cerita gugur ataupun meninggal, anak itu masih kecil gitu meninggal karena itu kita sebagai orang tua menganggap gampang gitu sesuatu. Jadi ketika anak itu sakit ya kita cek dulu lah. Kalau kita memang kita nggak sanggup, bawa ke dokter klinik terdekat yang berada di rumah kita. Oke dah. Apa lagi yang kalau semua sudah bersih, celananya juga sudah dicek, ada lagi amalan nih. Ini amalan buat rekan-rekan, buat sahabat-sahabat di rumah, buat ibu-ibu muda. Jadi ketika anak itu sudah kita pastikan bersih semua, jadi kalau bisa kita supaya dia tuh untuk tidur, kita perdengarkan dengan murotal, ayat-ayat kursi, ya diperdengar solawat supaya dia memorinya itu terangsang dan bagus juga untuk kolbunya, untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan itu kepada diri si anak itu tadi gitu. Jadi ya kalau memang bisa orang tuanya untuk mengajikan atau untuk menselawatkan untuk anak itu lebih bagus ya kan. Jadi dia langsung dia orang tuanya sendiri yang memberikan energi itu kepada anak itu sehingga anak itu menjadi nyaman ya kan. Kadang kalau orang tua dulu tuh sebelum menidurkan anaknya tuh sering tuh diayun ya kan, ditimang-timang, diselawati, dilagu-lagukan gitu kan. Jadi tidur dia nyenyak dia tidurnya gitu kan. Tapi kalau memang bunda-bunda nggak bisa ataupun sibuk ataupun memang ada kerjaan yang lain, bisa juga dengan murotal ya kan saya kata. Jadi saya kira inilah pengalaman kita sebagai orang tua yang udah memiliki 3 anak, alhamdulillah. Iya. Dan bisa kita bagilah yang kita alami nih sama bunda-bunda semua di sana. Mudah-mudahan ini walaupun sedikit bermanfaat lah ya buat bunda-bunda kita semua lah, karena kita pun masih berproses terus berbuat yang terbaik buat anak-anak kita semua. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi pembantu buat bunda-bunda di rumah, buat papa-papa muda. Jangan panik, terus awasi anak-anak kita, didik anak-anak kita supaya nantinya harapan kita ke depan anak-anak kita itu bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin cukup sekian ya sayang ya. Ada lagi yang mau disampaikan ya? Enggak, udah cukup. Oh, terima kasih kepada subscriber yang sejauh ini sudah mensupport kita. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi dan terus lebih baik lagi ke depannya. Mungkin sampai sekian kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.